Pemirsa Hope Channel, kita bertemu kembali pada episode ke-28 acara Kamu Bisa. Acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, merupakan kerjasama dari Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Malam ini topik yang kita akan bahas adalah menembus pasar pertanian. Ini sebuah topik yang mungkin agak berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena episode-episode sebelumnya kita lebih banyak membahas budidaya pertanian. Namun pada malam ini kita ingin membahas suatu topik yang berbeda sehingga kita boleh memberikan informasi dan pengetahuan bagi kita yang memiliki minat dalam bidang pertanian untuk bisa memasarkan, menjual hasil atau produk hasil pertanian. Bapak Ibu, pemirsa, narasumber kita pada malam ini terdiri dari beberapa orang, bahkan boleh saya katakan sebuah narasumber diskusi panel yang terdiri dari beberapa narasumber. Ada narasumber praktisi, ada narasumber ahli yang juga narasumber praktisi. Saya sapa dulu satu persatu narasumber kita. Narasumber praktisi kita, Bapak Ridwan Pasaribu, seorang petani dari Lampung. Bapak Ridwan Pasaribu, selamat malam. Malam. Malam Pak Ridwan. Ya, pada episode-episode yang lalu kita sudah membahas beberapa tanaman bersama Pak Ridwan. Ada semangka, ada nenas, ada ubi kayu. Baik, Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan akan memberikan nanti pengetahuannya bagaimana menembus pasar pertanian. Narasumber praktisi kita yang kedua adalah Bapak Yusuf Kalengkongan. Beliau adalah petani dari Modo Inding, Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, suaranya mungkin nggak kedengaran, tapi kita sudah lihat Pak Yusuf melambaikan tangan. Beliau sudah bersama kita pada episode-episode yang lalu untuk berbicara mengenai beberapa produk pertanian. Dan malam ini beliau akan membagikan pengetahuannya terkait dengan bagaimana menembus pasar pertanian. Narasumber kita yang lain adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi hasil pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam. Bagaimana kabar di Palembang? Hari ini tidak hujan, tapi tadi malam masih hujan. Ya, Jakarta juga tidak hujan hari ini, jadi mungkin sama dengan Palembang. Kemudian narasumber kita yang lain adalah Dr. Insinyur Zakaria Sukom. Beliau adalah pakar budidaya pertanian, budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Dr. Hukom, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, pemirsa. Ya, baik. Narasumber yang lain adalah Ibu Weldemina Parera, SP/MP. Ya, kita panggil Ibu Wilma. Beliau adalah pakar agribisnis, pakar pemasaran dari Universitas Patimura. Selamat malam, Ibu Wilma. Shalom, selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Ya, sudah jam 9 malam di Ambon ya Bu ya? Ya, Bu. Ya Pak. Sudah cukup malam, terima kasih. Bahkan narasumber kita yang berikut lebih jauh lagi. Beliau berasal dari Universitas Papua, beliau adalah pakar kewirausahaan pertanian, Bapak Insinyur John Lee Woran MP. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam Perbisa. Dari Papua Barat ya, paling jauh nih ya Pak. Barat. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini dalam rangka membahas menembus pasar pertanian. Dan beliau sudah bersama kita pada episode yang lalu terkait dengan kewirausahaan pertanian. Ada satu narasumber kita yang lain, Bapak Andrew Tambunan. Beliau akan bergabung dalam 1, 2, 3 menit lagi karena beliau sedang melakukan perjalanan. Nanti kita akan sapa beliau, Bapak Andrew Tambunan, seorang petani sayur dari Puncak, Jawa Barat. Baik, kita akan mulai diskusi dan pembahasan kita terkait dengan topik menembus pasar pertanian. Kalau kita bicara pasar pertanian, tentunya kita bicara produk ya, produk hasil pertanian. Nah, ini Prof. Daniel ini kan pakar teknologi hasil pertanian. Mungkin Prof. boleh bahas sedikit kira-kira karakteristik atau pertimbangan-pertimbangan apa terkait dengan produk hasil pertanian yang perlu kita ketahui untuk kita bisa membahas bagaimana penjualan dan distribusi serta pemasaran hasil pertanian. Silakan Prof.
Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang produk hasil pertanian yang berhubungan dengan pemasaran, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang diinginkan oleh pasar. Ya, seringkali apa yang kita hasilkan, apa yang dihasilkan oleh petani, apa yang kita produksi ini sama ya dengan produk yang lain, tidak ada berbeda, sehingga saingan kita menjadi banyak sekali. Jadi produk yang kita hasilkan mesti mempunyai karakteristik atau penampilan yang berbeda dari produk yang lain. Ya. Kemudian adalah seragam. Sering produk yang kita hasilkan ini mutunya nggak seragam. Yeah. Hari ini kita hasilkan buah yang manis, yang besok agak asam. Yeah. Ya, atau kali ini asam, besok nggak asam. Ya, memang ada beberapa produk yang diinginkan ada asamnya. Contoh di kita ada mangga yang harganya relatif tinggi, yaitu mangga gedong. Mangga gedong ini kenapa disebut namanya mangga gedong? Karena hanya orang gedongan dulu yang membelinya. Kenapa gitu orang gedongan? Hanya orang-orang Eropa yang senang. Produk-produk kita banyak yang tidak bisa diekspor ke Eropa atau ke berbagai tempat, tidak laku dijual karena cita rasa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Ya, pasar maunya, yang pasar Eropa maunya buah ada asam-asamnya, bukan hanya manis. Kita di sini maunya kalau buah manis. Ya, jadi tidak laku dijual ke pasar. Ya, nah sering sekali juga produk yang kita jual ini tidak sesuai dengan keinginan grosir atau pedagang perantara tempat kita menjual. Ya, contoh saya dulu kami ya di Unsri punya penelitian tentang membuat kantong kemasan produk yang membuat produk kami itu bisa tahan lama. Kemudian kita launching di Hotel Mulia, panggil Dirjen Tanaman Pangan dan sebagainya. Setelah selesai paparan dan sebagainya, ada grosir yang ngomong, sebetulnya katanya produk yang dihasilkan itu bagus katanya. Tapi kami grosir tidak senang yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau produknya bagus, lama, ya, bisa kita simpan lama katanya. Sedangkan kami kalau berjualan paling lama produk itu 3 hari katanya. Setelah itu kami obral. Jadi kalau untuk lama perputaran uangnya, omset kami kecil katanya. Jadi dia mau produk itu yang cepat laku, cepat habis, ya. Nah, jadi produk yang kami buat itu jadinya tidak laku, ya, karena tidak sesuai dengan keinginan pedagang perantara, ya. Nah, kemudian juga sering kita berproduksi pada musimnya, karena produk pertanian ini sering ada yang pakai musim. Pada musimnya itu berlimpah, ya. Nah, ini teknologi pertanian kita ya mesti mengatur sedemikian rupa bahwa kita berproduksi tidak orang yang sedang panen. Kita panen bukan pada waktu orang panen. Pada beberapa waktu yang lalu kita berbicara, waktu itu Bapak Ridwan Pasaribu jadi narasumber. Pak Ridwan jual singkongnya bukan pada waktu orang sedang ramai panen singkong. Ya, nah harganya jadi bisa kita yang menentukan harga. Pasar butuh produk kita yang menentukan. Jadi seperti itu. Kemudian ini ya memang produk kita ini mudah rusak. Jadi mesti dipanen pada waktu yang optimum. Ya, pada waktu yang optimum, kemudian diberi pupuk yang tepat sehingga produk kita ini mempunyai daya tahan atau lambat menjadi rusak. Sehingga mutunya, kesegarannya pada waktu dijual, ya, pada waktu konsumen melihat produk kita itu masih tetap segar, masih tetap mulus, mutunya seperti yang mereka inginkan. Jadi kalau apapun yang kita jual produk pertanian, kalau mutunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, maka produk kita tidak laku atau sulit untuk dipasarkan. Mungkin untuk sementara itu dulu sebagai pembuka, nanti bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah memberikan
kisi-kisi lah ya tentang bagaimana hasil pertanian ini mempengaruhi pasar ya. Kita sudah tergabung juga dengan narasumber praktisi yang lain. Tadi adalah Pak Andrew Tambunan ya. Kita sapa Pak Andrew Tambunan. Beliau adalah petani sayur dari Puncak, Jawa Barat. Selamat malam Pak Andrew. Selamat malam Pak. Baik, terima kasih ya sudah bergabung walaupun agak terlambat sedikit karena beliau dalam perjalanan. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah membahas sedikit bagaimana karakteristik produk hasil pertanian dan bagaimana itu bisa mempengaruhi hasil akhir atau pemasarannya. Mungkin kita dengarkan dulu dari Pak Ridwan Pasaribu ya. Beliau sudah beberapa kali sebenarnya jadi narasumber kita dan menceritakan, tapi dari aspek bagaimana menembus pasar pertanian, apa yang Pak Ridwan lakukan atau tantangan-tantangan apa yang dihadapi, kemudian kira-kira apa yang dilakukan sehingga seperti Prof. Daniel bilang tadi bisa menikmati hasil yang optimal ya. Silakan Pak Ridwan. Halo, selamat malam semua pemirsa di Indonesia maupun di luar negeri. Kami sungguh berbahagia pada hari ini bisa menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Terima kasih Pak Daniel. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Daniel itulah yang kami alami. Cuman kami bukan hanya menyampaikan prakteknya yang selama ini kami sampaikan. Jadi pertama-tama untuk menembus pasar pertanian ini tidak mudah. Dan kenapa kita harus menembus pasar pertanian ini? Pertama adalah rantai penjualan itu kita potong satu jalur. Biasanya dari petani ke agen baru ke pasar induk, dan pasar induk jual ke masyarakat. Untuk itu yang kita lakukan itu adalah kita langsung ke pasar induk. Apa yang kami lakukan selama ini adalah dengan kita langsung ke pasar induk, harga dulu. Harga bisa naik 50%. 50%. Pengalaman kami 30-50% naik. Contohnya kita jual kalau di kebun Rp3.000, kalau kita ke pasar induk langsung Rp6.000. Itu yang pertama dari segi harga. Bagaimana kita bisa pergi ke pasar induk? Pertama-tama seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi, kita harus menanam produk yang dibutuhkan pasar. Varietas yang dibutuhkan pasar, bukan keinginan kita. Jadi di sini kuncinya adalah jenis bibit apa yang mereka mau, yang mereka serap. Contohnya nanas, selama ini kita pakai nanas yang tertentu yang sudah biasa mereka jual. Begitu juga singkong maupun semangka yang kami tanam. Jadi produk apa yang mereka butuhkan itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menembus pasar adalah kita tanya standar kualitas yang mereka inginkan. Di sini menyangkut adalah pas berapa hari baru dipanen, bagaimana ketuaan dan usianya, karena ini bisa ditolak di pasar induk kalau kita tidak mengikuti prosedur standar kualitas yang umum diterima. Jadi kedua adalah kualitas, dan kualitas ini gradingnya bagaimana? Nanti kalau kita kirim sekali grading kita hancur, tidak mereka terima untuk kedua kali. Jadi kita harus jaga gradingnya. Tadi Pak Daniel bilang harus continue, tidak bisa berubah-ubah. Dan ini yang paling utama, dua ini. Jadi yang ketiga yang kami alami adalah kita bersahabat di pasar-pasar induk. Yang selama ini kami di Jakarta ada 4 pasar induk besar, di Bandung ada 2 pasar induk, di Semarang ada 1, di Solo ada 1. Kita bisa tembus dengan 2 tadi itu, kualitas dan juga kelanjutan kualitas kita, sehingga mereka dengan tidak ragu-ragu menerima kita. Yang ketiga, kenapa kita harus menembus pasar ke pasar induk? Kita punya timbangan di kebun dengan timbangan di pasar induk, kita bisa menguntungkan paling tidak 10% sampai 20%. Jadi pertama harga sudah naik, timbangan kita juga naik. Ini sudah luar biasa. Ini yang menolong petani-petani kita. Jadi 3 tip ini kita harus perhatikan
untuk bagaimana kita menembus pasar dan bersahabat. Bersahabat ini tidak mudah, tidak bisa jangka waktu singkat. Saya bersahabat paling tidak 6 bulan, hanya pergi terus bersahabat dengan mereka, baru mereka percaya kepada saya. Baru saya mulai menanam. Kalau mereka belum percaya, ya saya tidak mulai menanam. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, Pak Skiboro. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Nanti kita akan diskusikan, kita akan minta narasumber ahli kita untuk membahas. Namun kita dengarkan dulu dari praktisi-praktisi kita. Pak Yusuf mungkin boleh menceritakan bagaimana Pak Yusuf menembus pasar, tantangan-tantangan yang ada dan apa yang dilakukan. Apakah pengalamannya mungkin serupa atau berbeda dengan Pak Ridwan? Silakan Pak Yusuf. Baik, Pak Siboro, terima kasih, dan untuk semua pemirsa yang mengikuti acara ini. Jadi kalau tadi Pak Ridwan sudah menjelaskan bagaimana menembus pasar induk di pasar yang utama, kalau pengalaman saya memang di level provinsi. Jadi dari Modo Inding sejak tahun 1980 susah memang untuk produk-produk kami bisa dipasarkan. Nanti setelah transportasi dan fasilitas tersedia dengan baik oleh pemerintah walaupun terbatas, baru mulai tahun 80-an itu penjualan di Modo Inding itu mulai lancar. Nah, sampai pada tahun 90-an dan 2000-an ini dikategorikan sangat lancar karena produk-produk hasil pertanian di Modo Inding itu sudah bisa tembus sampai ke Maluku, sampai ke Papua, juga ke Kalimantan. Dan terutama sejak tahun 1980 memang di Pulau Sulawesi walaupun harus bermalam beberapa malam itu produk-produk dari Modo Inding itu sudah tembus sampai ke Palu, Gorontalo, Palu, dan sebagian ke Toraja. Jadi yang saat ini yang perlu dibutuhkan adalah kemauan kita untuk memasarkan produk yang sudah ada. Tentunya selain yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, yang menjadi poin yang saya ambil di sini, kita jangan malu untuk menjual produk yang ada pada kita. Karena kalau tidak dijual, orang tidak akan kenal. Dan kemudian itu yang harus dibina adalah hubungan sosial yang baik. Karena untuk masuk ke pasar di kota-kota juga itu, kalau kita langsung dari istilah kata kampung langsung ke kota, akan banyak pelajaran yang kita harus dapati. Untuk itu, jangan lupa kita coba untuk membuat hubungan yang baik dengan para penjual, dan kebetulan saat ini saya masukkan produk-produk pertanian itu di salah satu supermarket yang ada di Kota Manado, juga dijual secara online. Untuk saat ini yang saya dan teman-teman lakukan agar supaya perputaran hasil-hasil produk yang kita hasilkan itu terjual dengan baik, selain dijual di kebun untuk partai yang besar, seperti kentang, kol, sawi putih, kita juga mengadakan penjualan langsung, baik itu masuk ke supermarket maupun lewat penjualan online. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan selain sudah didiskusikan tadi oleh Prof. Daniel, juga yang kita harus pikirkan bagaimana agar supaya distribusi itu berjalan dengan baik. Saat ini di Sulawesi Utara sedang terjadi bencana juga, ada longsor dan banjir. Nah,
ini juga untuk produk pertanian kami merupakan satu tantangan, karena kalau sudah di bawah dari Modo Inding, kalau longsor dan itu sudah tidak bisa jalan lagi untuk sehari atau 2 hari, berarti produk yang kita bawa itu harus dilelang di mana kita stuck gitu, di mana kita berhenti. Nah, bagaimana untuk menembus pasar untuk level provinsi? Mungkin tidak sesulit dan seribet yang ada di Jawa seperti Pak Ridwan. Tetapi yang kita harus bina adalah hubungan yang baik dengan para pedagang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Yusuf yang sudah sharing pengalamannya bagaimana menembus pasar, melakukan berbagai jalur distribusi ya, langsung, online, kemudian pasar terdekat ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan kepada narasumber praktisi maupun narasumber ahli kita, silakan sampaikan melalui call center yang ada di layar saudara, atau melalui chat di Facebook atau melalui chat di YouTube Live ya. Jadi kita harapkan banyak pertanyaan yang bisa nanti dibahas atau dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita melanjut dulu ke narasumber praktisi kita yang berikut, Pak Andrew ya. Kalau tadi Pak Ridwan di Lampung, walaupun merambah pasar Jawa, Pak Yusuf di Sulawesi Utara merambah berbagai provinsi di Sulawesi maupun Maluku dan Papua. Pak Ridwan ini paling dekat dengan pasar besar di Jabotabek ya. Ini harusnya gampang ya Pak Ridwan ya, tapi boleh diceritakan dulu karena dekat sekali dengan pasar ya, bagaimana apa yang Pak Ridwan Pak Andrew lakukan untuk bisa menjangkau atau menjual, khususnya Pak Andrew ini petani sayur mayur ya. Apa yang dilakukan Pak untuk menembus pasar di Jakarta? Baik, selamat malam buat kita semua. Malam. Benar, pertanian saya ada di Puncak Bogor. Lalu bagaimana saya menembus pasar, khususnya daerah Jabodetabek gitu ya. Jadi untuk gudang penjualan sayur itu sebenarnya ada beberapa, ada mungkin kurang lebih ada 10 gudang sayur yang ada di daerah Jabodetabek, khususnya di daerah Bogor gitu ya, yang nantinya akan didistribusikan paling banyak itu ke daerah Jakarta. Jadi untuk saya pribadi, saya itu menjual hasil sayuran saya itu ke perusahaan sayuran yang mendistribusikan ke supermarket yang ada di Jakarta. Nah, tantangan yang saya hadapi selama menjalani usaha pertanian ini pasti banyak. Karena awalnya juga saya itu menjual hasil pertanian itu ke tengkulak-tengkulak ya. Jadi 2013 saya memulai pertanian ini, saya menjual ke tengkulak. Namun ya itu semua sudah tahu juga itu apa yang masalah-masalah yang kita hadapi, khususnya di harga ya. Harga itu sangat ditekan sama tengkulak. Jadi berjalan sambil berproses itu saya coba lihat, kalau kita coba jual langsung ke perusahaan yang mensuplai sayuran ke supermarket atau ke pasar di daerah Jakarta, itu nilainya lebih tinggi. Nilai yang kita dapat lebih baik harganya. Akhirnya saya coba jajakin, mendapatkan perusahaan-perusahaan itu, tapi tetap ada juga tantangannya itu di perusahaan-perusahaan itu, karena mereka itu tingkat mencek sayurannya itu sangat tinggi, jadi sedikit aja rusak tolak, sedikit rusak tolak. Akhirnya kita memang harus, seperti yang tadi dibilang, kita harus tetap jaga kualitas dari sayuran yang kita hasilkan. Speknya harus yang super. Kalau yang saya masukin sekarang ini spek yang super. Kalau kurang aja sedikit itu mereka akan tolak. Untuk tantangan salah satu juga dari sama-sama petani. Jadi atau bisa dibilang kompetitor saya gitu ya. Karena petani ini banyak juga kan. Jadi kita harus pertahankan kualitas hasil sayuran kita. Kalau tidak ya akan bergeser gitu.
Karena banyak yang bisa masukkan sayuran. Kalau dari segi harga, untuk yang terakhir ini, perusahaan yang sekarang sedang bekerja sama ini cukup baik. Karena kalau kita langsung jual ke perusahaan sayuran, itu sudah banyak memotong rantai dibanding dengan kita jual ke tengkulak. Kalau di tengkulak kita bisa ketemuin itu tengkulak A, B, C, D, baru ke pasar terakhir gitu, baru ke konsumen. Tapi kalau kita jual ke perusahaan sayuran, ini langsung. Jadi dari kita, petani, ke perusahaan ini, dari mereka ke supermarket langsung konsumen. Jadi paling tidak hanya dua pos. Jadi perusahaan sayuran, supermarket, langsung ke konsumen. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Andrew yang sudah menyampaikan pengalamannya ya, walaupun boleh dikatakan dekat dengan pasar Jabodetabek, tapi juga memerlukan sedikit pengetahuan untuk bagaimana menjangkau ya. Jadi kalau kita lihat dari narasumber praktisi kita Pak Yusuf, Pak Ridwan maupun Pak Andrew, bisa kita simpulkan ada berbagai rantai ya, rantai pemasaran. Mulai dari pasar penampung sementara, pengumpul, kemudian ada pasar lokal, kemudian ada pasar induk, kemudian ada pasar eceran, supermarket, swalayan, pasar segar ya. Dan yang terakhir mungkin belum dijangkau adalah pasar dunia ya, ini ekspor ya. Dan menurut berbagai penelitian, rata-rata petani hanya menerima 47,5% dari harga jual ke konsumen. Jadi tadi rantai ini mendapatkan mungkin selisihnya ya. Mungkin saya mau tanya dulu ke Ibu Wilma ya, beliau ini kan pakar agribisnis. Memang struktur rantai ini seperti itu Bu, atau masih ada yang kita bisa lakukan dari struktur rantai pasar pertanian tadi? Pasar pengumpul, pasar lokal, pasar induk, pasar eceran, atau adakah terobosan-terobosan lain yang bisa dilakukan sehingga boleh meningkatkan apa yang diterima petani dari harga jual ke konsumen? Kalau berbicara mengenai rantai pasar, kita berbicara mengenai efisiensi. Ya. Efisiensi pasar itu apabila semakin pendek rantai pemasaran, itu semakin efisien. Ya. Jadi kalau bagian itu berarti bagian yang diterima oleh petani akan semakin besar. Ya. Tapi semakin panjang rantai, maka bagian yang diterima oleh petani akan semakin panjang. Melihat dari sifat produk pertanian yang mudah rusak, itu membutuhkan rantai pemasaran yang pendek, sehingga kita butuh penanganan sebelum dipasarkan. Kita perlu mendesain atau melihat packagingnya sehingga pada saat memasarkan tidak terlalu banyak produk yang susut. Nah, produk yang susut itu akan mengurangi jumlah yang kita jual. Nah, ada alur distribusi, memang ada alur distribusi langsung, ada juga yang tidak langsung. Kalau tidak langsung kita memakai pedagang perantara. Pedagang perantara itu bisa saja kita langsung pedagangnya datang ke tempat kita dan mengambil dengan kesepakatan harga. Bisa juga kita mengantar ke tempat pedagang perantara, biayanya ditanggung oleh pedagang pengantara tergantung kesepakatan. Kemudian kita bisa juga kalau misalnya dengan pedagang perantara, kadang kita tidak perlu mencari konsumen, itu lebih mudah, tetapi kita mendapat share yang sedikit, bagian yang sedikit, karena harga jualnya kan pasti rendah. Untuk itu rantai pemasarannya yang harus diperhatikan, Pak. Baik. Alangkah baiknya kita bisa langsung ketemu dengan konsumen. Baik. Jadi walaupun kita menginginkan efisien, namun peran pengantara itu juga ada ya, karena biaya logistik, pasar yang dia miliki, ya konsumen yang dia miliki sudah ada. Baik, sebelum kita lanjut kepada sesi yang berikut, kita lihat dulu yang satu ini.
Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center Hope Channel Indonesia, atau melalui chat di YouTube Live, atau melalui chat di Facebook Live. Karena kita memiliki topik yang sangat menarik saat ini, menembus pasar pertanian. Kita sudah mendengarkan tadi pengalaman dari 3 narasumber praktisi kita. Namun saya ingin juga tanya kepada narasumber ahli kita, walaupun mereka narasumber ahli juga memiliki pengalaman ya, praktisi sekaligus. Mungkin sekaligus disambung oleh Ibu Wilma, karena Ibu Wilma ini beberapa episode yang lalu sudah menjelaskan kepada kita tentang proyek hidroponik di Ambon ya. Bagaimana menembus pasar, Bu? Ini apalagi produk hidroponik ini kan belum dikenal ya oleh masyarakat ya, dan harganya di persepsi masyarakat cukup tinggi. Bagaimana, apa yang dilakukan Bu Wilma? Kami sebagai akademisi, kami punya komunitas, kami bergabung dengan praktisi, kemudian beberapa komunitas anak-anak muda yang peduli pada pertanian organik, hidroponik, dan kerajinan tangan. Kami mempunyai komunitas yang namanya Amboina Farmers Market. Amboina Farmers Market ini tema kita adalah pasar kreatif, sehat, dan ekonomis. Ide itu timbul karena para akademisi mempunyai, selain akademisi, praktisi juga yang menghasilkan produk hidroponik dan organik. Dan kami memikirkan bagaimana cara memasarkan produk ini. Sehingga kami membuat komunitas dan di dalamnya terkumpul produsen dari petani hidroponik, petani organik. Kita karena komunitas, kita butuh support dana dari luar, sehingga kita kolaborasi dengan pemerintah kota dan beberapa komunitas lain, sehingga kita adakan pasar itu sebulan sekali. Tujuan pasar itu adalah mendekatkan produsen dengan konsumen. Karena pasar kreatif, di dalam pasar itu kita laksanakan sebulan sekali, setiap hari Jumat kita memanfaatkan kegiatan dari pemerintah kota, Jumpa Berlian namanya, atau Jumat pagi bersih lingkungan. Setelah orang jalan pagi, setelah pemerintah kerja bakti bersih lingkungan, sekaligus mampir di pasar itu. Pasar kami buka dari jam 7 pagi sampai paling tinggi jam 3 sore itu produknya sudah habis. Dan kita sounding, tidak hanya produk hidroponik organik, karena tantangan kita itu produk hidroponik itu kan sama organik harganya mahal. Kemudian belum terlalu familiar di mata masyarakat, sehingga kita mempromosikannya lewat ini, komunitas ini yang bergerak setiap bulan sekali, dan kita akan disupport oleh pemerintah kota melalui informasi lewat billboard milik Pemkot yang terletak pas di pusat kota, sehingga semua orang itu tahu kalau ada Amboina Farmers Market, dan itu jualnya pasar sayur hidroponik dan organik. Kita batasi, kemudian di situ ada produk olahan tapi dari olahan hidroponik dan organik, atau yang ramah lingkungan, atau produk kemudian kerajinan yang ramah lingkungan. Karena prinsip kita kalau misalnya kita menjual sayur saja, orang tidak akan datang. Orang pun sangat suka musik, sehingga Pemkot mensupport dengan musik.
Jadi setiap hari Jumat pagi itu setiap bulan, entah itu minggu kedua atau minggu ketiga, kita selalu punya disupport dengan musik. Orang Ambon kalau dengar musik pasti berhenti. Di mana itu? Mereka mencari di mana itu sumber musiknya dan sambil belanja. Untuk kalau misalnya kita hanya jual sayur, berarti orang nggak akan beli kan, anak-anak kecil. Jadi kita buat, atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda, mereka kadang memberi barang-barang yang kreatif dari komunitas Amboina Creative Maker. Mereka membuat barang-barang yang kreatif dan itu sangat menarik konsumen. Dan itu salah satu trik kami untuk membuat pasar untuk sayuran sehat, hidroponik dan organik. Komunitas itu, personil dari komunitas itu kami tetap aktif dengan komoditi yang sama, dan kalau memasarkan produk kami melalui Facebook dan WhatsApp. Kami saling memberitahukan, setiap menginformasikan lewat grup. Kemudian aktivitas kami, karena kami bertemu langsung dengan konsumen di tengah pandemi COVID, dilarang. Jadi kita batasi, kita lewat medsos saja komunikasi. Tetapi petani hidroponik terus bertumbuh. Kami juga membina beberapa petani untuk teristimewa ibu-ibu lewat Dasa Wisma. Mereka membuat kelompok-kelompok hidroponik. Selain itu memang ada petani-petani organik yang memang kami tidak menutup mata dari petani-petani itu. Dan kami membantu memudahkan mereka mencari pasar lewat komunitas yang ada. Baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ilma. Ini inovasi yang luar biasa ya. Artinya dalam rangka menembus pasar, membuat komunitas. Ini inovasi untuk bisa menjangkau, ya, mengedukasi, kemudian menarik perhatian, dan akhirnya tentunya menawarkan produk-produk hasil pertanian, dalam hal ini hidroponik. Komunitas, ya, itu kata kuncinya. Saya ingin tanya ke Dr. Hukom yang saya dengar juga aktif dalam asosiasi membantu petani-petani di daerah Yogyakarta. Boleh ditambahkan sedikit, Dr. Hukom, pengalaman bagaimana asosiasi atau semacam perkumpulan yang bisa mendorong, ya, menembus pasar. Silakan Dr. Hukom. Ya, baik Pak Siboro dan para pemirsa yang saya kasihi, menyangkut dengan masalah pemasaran terkait dengan asosiasi, ini memang sangat penting sekali kalau memang kita mau menembus pasar pertanian yang efektif dan kontinu. Nah, biasanya untuk asosiasi ini kan tergabung dari komunitas petani. Nah, jadi petani, karena kalau petani berurusan dengan pasar secara tunggal, ya, secara person, nah otomatis keuntungan yang dia harapkan itu kadang-kadang tidak tercapai, malah harga jualnya itu di bawah. Ujung-ujung akhirnya kan ini menyangkut dengan masalah kualitas. Oleh karena itu, proses pemasaran lewat asosiasi itu sangat efektif dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan ini bisa saling ada diskusi dan pemantauan, kemudian juga ada pendampingan dari pemerintah biasanya, dan melibatkan para ahli. Biasanya seperti itu. Nah, pengalaman saya, jadi kami terjun, yang di asosiasi ini saya pengalaman di perkebunan teh. Jadi untuk teh itu biasanya perkebunan teh itu pocoknya itu memang di tingkat petani sangat rendah kualitas. Itu pertama. Yang kedua, harganya sangat murah karena mereka jual kepada perusahaan, dan itu sudah ada aturannya. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh narasumber praktisi tadi, bahwa itu dia pandai sekali untuk melihat, nah ini pucuk yang tidak layak, harganya di bawah atau juga tidak dibeli sama sekali. Yang diterima adalah pucuk-pucuk yang memang memiliki grade premium.
Nah itu karena di dalam grade premium itu harus diolah. Alasannya kenapa? Karena nanti kalau diolah, ini dia berkaitan dengan masalah rendemen. Jadi yang ingin untuk pengolahan industri lanjutan. Nah, oleh karena itu perlu ada pembinaan dan pendampingan petani. Yang saya lihat ada petani di Jogja ini yang memiliki kebun teh itu ada 2 kecamatan dan luasnya sekitar hampir 150 hektar lebih. Nah, masalahnya harga jual untuk pucuk basah per kilogram itu kan 1.000 dulu, 1.000. Waktu saya mulai masuk itu 1.000, petani mengeluh 1.000. Padahal mereka petik itu menyewa orang petik itu 500 per kilogram, dan itu pun juga belum tentu itu kualitasnya macam apa, ya tingkat kerusakannya macam apa. Kalau itu hanya cuma menggunakan tenaga lepas untuk petik dan dia kejar jumlahnya untuk mendapatkan uang, itu belum dilihat lagi kualitas macam apa, tetapi perusahaan ambil semua dengan rata-rata harga yang rendah. Nah, petani mengeluh seperti itu. Dan ini perlu diakomodir semua suara petani, lalu dibuat satu asosiasi yang namanya asosiasi teh, dan di sana ada pengolahan. Jadi semua hasil dari petani dikumpul dan diolah di salah satu pusat pengolahan yang namanya PPTN, lalu di situ dibuat produk yang seragam. Jadi semua pucuk diambil, diolah pada satu tempat, baru didistribusikan ke tempat lain, entah itu melalui pedagang perantara seperti yang tadi, ataupun juga bisa join dengan mitra-mitra yang lain. Dan hal ini sangat penting sekali kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah cukup memberi support. Satu hal yang saya perhatikan bahwa perlu pendampingan, karena di pendampingan itu lalu kita memberi sepertinya BIMTEK, bimbingan teknologi, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pucuk yang premium, dan ini punya harganya naik otomatis setelah petani mulai mengikuti, karena itu diadakan BIMTEK yang disupport oleh pemerintah daerah, lalu petani semua mulai berupaya untuk masuk di dalam sistem yang dianjurkan. Nah, akibatnya berpengaruh terhadap harga jual, baik itu di pedagang perantara maupun di pusat pengolahan. Perusahaan yang menggunakan pucuk dari petani, itu harganya naik dari 1.000 naik jadi 2.500. Wow. Nah, kebetulan saya juga sebagai pengelola dan saya juga praktisi untuk proses pengolahan industri lanjutan dalam berbagai macam produk. Saya memberikan anjuran karena saya punya pupuk yang bisa menstimulasi itu pucuk supaya dia menghasilkan pucuk premium dengan kadar kualitas bahan aktif yang tinggi. Nah, lalu saya mulai menjelaskan kepada mereka, ini ada pupuk seperti ini. Petani yang mau menggunakan pupuk dari saya beli satu per kilo basah itu, yang pucuk premium itu, saya naikkan lagi 3.500 sampai 5.000, tergantung dari situasi. Karena rata-rata ada seperti kalau musim kemarau itu, lalu petani tidak bisa produksi sesuai dengan permintaan kita, jadi terbatas sekali. Makanya harus kita kasih bimbingan teknis bagi mereka, pendampingan. Saya harus kasih pendampingan, harus pakainya caranya begini, sampai dengan usianya petiknya seperti ini. Dan rata-rata memang mereka produksi kontinu. Tiap 10 hari itu kita bisa dapatkan produk premium yang cukup baik, dan itu diambil dengan harga yang tinggi. Nah, untuk itu saya memberikan masukan kepada pemerintah juga supaya ada kerjasama bagaimana cara bisa membina. Nah, dengan teknik ini, semua pedagang bisa datang membeli produk olahan akhirnya di PPTN itu dengan standar yang memang sudah baik. Nah, untuk kedepannya nanti bisa mencari pasar. Nah, tetapi masalah yang paling muncul di sini adalah petani itu dia tidak punya modal. Dia butuh support dari pemerintah, dia tidak punya modal. Sehingga perlu ada pembinaan. Saya pikir saya memberikan motivasi kepada petani. Kalau punya 0,5 hektar aja udah bisa berproduksi dan bisa
mendapat keuntungan yang cukup tinggi. Kalau punya teknik pengolahan yang cukup baik dan bisa menjamin kualitas. Karena rata-rata pucuk teh yang diolah tingkat petani adalah cuma kualitas yang tradisional, jadi harganya rendah. Tidak bisa menembusi pasar eksklusif, tidak bisa menembusi pasar ekspor. Nah sekarang ini kan banyak sekali permintaan untuk produk yang untuk pasar eksklusif maupun pasar ekspor yang sudah pernah saya telusuri ke pasar Uni Eropa, dan itu mereka minta kualitasnya, dan itu dibuktikan dengan sertifikasi pelaksanaan dari awal sampai panen dan pengolahan di lapangan. Itu kan harus ada, dan itu meyakinkan supaya mereka bisa menjamin kualitas di tingkat internasional. Kemudian untuk di tingkat daerah, saya pikir pemerintah bisa mengambil kerjasama. Jadi pemerintah bisa memberikan support bahwa produk ini dijadikan sebagai produk ikon produk lokal yang nanti diinstruksikan kepada semua instansi bisa memanfaatkan produksi ini dalam arti bisa meningkatkan income dari petani, dan ini merupakan satu strategi pasar sebetulnya. Baik. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Menyangkut nanti hal-hal menyangkut masalah kualitas yang tadi dijelaskan untuk produk umum pertanian, ya memang betul. Karena produk pertanian itu kan mudah rusak. Dan konsumen mau berurusan dengan produk kita, dia kan lihat dulu sifatnya apa ini. Karena ada sifat-sifat produk pertanian yang bisa langsung diamati, seperti warna, penampakannya, kemudian kekompakannya, itu kan bisa dilihat. Dan ada yang tidak bisa teramati, seperti aromanya, kemudian kandungan gizinya, kan itu tidak bisa teramati. Tapi mereka bisa melihat hal itu, sifat-sifat itu, dan mereka bisa tertarik. Nah, oleh karena itu, ini menyangkut dengan kualitas. Oleh karena itu, faktor yang paling utama dalam menentukan kualitas produk untuk bisa menembus pasar pertanian, pertama, kita harus bisa di lapangan bisa punya standarisasi pelaksanaan prapanen itu secara tepat, supaya nanti tidak ada terjadi kehilangan hasil dan kita bisa mendapatkan kualitas hasil, ujung-ujung akhirnya pada pendapatan, bisa menembus pasar. Baik. Yang kedua, kita harus menguasai apa yang disebut dengan teknologi panen dan pasca panen yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nah, di situ kita bisa menciptakan produk-produk yang bisa berkualitas dan kontinu seragam sepanjang musim. Ataukah kita bisa nanti intervensi seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Wilma dengan pasar eksklusif dari produk hidroponik. Nah, itu kita bisa lakukan di luar musim. Jadi ada orang yang tidak panen pada musimnya, kita bisa panen di luar musim. Kalau musim panennya untuk semua petani itu berlimpah, kita tidak mungkin panen. Nah, kita mungkin mundur lagi ketika produk pertanian tidak ada, lah kita bisa panen. Tapi tentunya ini harus memiliki kematangan di dalam penggunaan teknologi produksi. Baik. Yaitu, jadi ada dua faktor dalam teknologi produksinya, ada dua faktor yang menentukan kualitas. Layak di pasar dan bisa diterima konsumen, baik di pasar lokal, pasar eksklusif maupun di pasar ekspor. Nah, ini ditentukan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel maupun juga teman-teman yang lain. Itu harus dipadukan, ini dipadukan teknologi. Yang mana? Faktor internalnya. Faktor internal itu menyangkut dengan faktor genetik produk yang nanti ditawarkan oleh perusahaan atau pasar induk yang tadi dibilang oleh Pak Ridwan tadi. Jadi itu jenis apa yang harus kita tanam. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi faktor genetik dalam hal keterkaitan dengan pemilihan benih unggul atau bibit yang unggul yang nantinya punya nilai ekonominya yang cukup tinggi secara layak pasar, dan tentunya itu bisa
kita lakukan, antara lain yang memiliki kualitas seperti daun, batang, akar, umbi, kulit akar, kulit batang, kulit buah, biji, dan macam-macam. Nah, itu kita harus lihat ini kualitas dari benih dan kualitas dari bibit unggul. Jadi kalau sudah unggul, berarti dia punya nilai ekonominya cukup tinggi. Ya. Lalu yang kedua, bukan saja bibit unggul atau benih unggul tidak boleh tercampur, harus murni benar-benar dan seragam kalau bibit itu, supaya hasilnya seragam. Bukan itu saja, kalau itu tidak didukung oleh faktor eksternal, sifat unggulnya menjadi hilang. Ya. Nah, inilah yang merupakan kegagalan nanti di tingkat usaha, tingkat petani. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal itu yang meliputi itu bagaimana cara kita bisa mengakomodir faktor-faktor tumbuh yang merupakan faktor pembatas bagi produktivitas dan kualitas yang baik. Antara lain cahaya matahari, pengairan air, suhu, kelembaban, atau yang disebut dengan tingkat iklim. Itu kita bisa modifikasi. Kemudian nutrisi tanaman, dan yang paling penting itu adalah topografi dan sifat-sifat atau jenis tanah itu ya. Nah, itu yang merupakan kriteria. Kalau ini tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhan daripada varietas unggul tadi, lalu produknya menjadi anjlok, kualitasnya menjadi tidak baik dan berpengaruh terhadap pemasaran. Belum lagi dengan rantai pemasaran dijelaskan tadi. Baik. Rantai pemasaran. Nah, inilah kunci, Pak, yang bisa sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom. Jadi pentingnya peningkatan kualitas, standarisasi kualitas, dan ada peran asosiasi, Pemda, dan yang lain-lain ya. Baik, saya mau tanya Pak John Lee ya. Beliau ini praktisi dan juga pelatih entrepreneurship atau kewirausahaan pertanian. Dalam prakteknya apa yang Pak John Lee lakukan termasuk dalam melatih para petani ya, bagaimana menembus pasar pertanian? Mungkin boleh disampaikan Pak John Lee. Baik, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa. Baik. Jadi pengalaman kami dalam memberikan pelatihan kewirausahaan buat petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebetulnya yang pertama yang sulit dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghitung keuangan atau biasa kita kenal dengan cash flow. Apalagi petani di tingkat bawah ini, mereka hanya tahu bagaimana mengusahakan usaha pertaniannya, tapi jarang mereka menghitung secara teliti. Dan ini memang butuh pendampingan. Dia hanya tahu bagaimana dia memproduksi, kemudian bisa menghasilkan, tapi ketika dia pasarkan, dia tidak tahu dia untung atau rugi. Nah, ini kelemahan. Jadi cash flow itu harus ada. Cash flow itu artinya bagaimana petani itu kita yakinkan 6 bulan ke depan atau 1 tahun berikutnya, dia tidak akan pernah kehabisan uang. Dan dia bisa menghitung secara baik berapa biaya yang harus dia keluarkan dan berapa keuntungan yang dia harus terima. Ini persoalan. Yang kedua yang juga menjadi masalah adalah kebanyakan petani itu beroperasi pada skala-skala usaha, seperti misalnya memperbesar luas lahan, menambah modal di lembaga keuangan, kemudian menambah tenaga kerja, tapi dia tidak menghitung skala ekonomi yang efisien. Ini yang sulit ya. Jadi biaya bertambah ya. Di dalam usaha pertanian itu sebetulnya kan yang paling penting adalah ada hukum yang disebut dengan hukum kenaikan hasil yang semakin lama semakin menurun. Jadi sebetulnya dia harus berproduksi secara optimum, tetapi jangan lupa harus juga menikmati profit secara maksimum. Nah, ini harus kita berikan kepada mereka. Yang kedua, Pak Siboro dan pemirsa sekalian, saya ingin memberikan beberapa tips menembus pasar pertanian. Pertama adalah produk. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi jumlah itu harus tidak boleh berubah. Apa yang dibutuhkan oleh pasar kita sediakan sebanyak itu.
Yang kedua, mutu jangan ditawar-tawar. Jadi termasuk gradingnya, kemudian standarisasi harus tidak boleh berubah. Dan yang berikut, keberlanjutan. Jangan pernah berhenti. Ya, saya biasa menawarkan ke supermarket, tidak boleh berhenti. Jadi kalau satu kali masuk harus masuk terus. Jangan pernah putus. Yang berikut adalah harga. Ya, harga kita itu harus bersaing. Kalau kita misalnya menghitung secara efisien seperti yang saya sampaikan tadi, kita boleh turunkan harga di bawah harga kompetitor dan kita akan memperoleh pelanggan yang lebih banyak. Karena konsumen itu rasional, dia lebih banyak mencari harga yang paling murah. Yang berikut adalah tempat, ya kita harus siapkan tempat. Ya, kalau tidak bisa masuk ke pasar-pasar modern, katakanlah kita harus punya display. Walaupun sekarang ini sudah ada sistem pemasaran secara online, ya, tapi kita juga harus siap. Jadi orang yang tidak sempat datang ke supermarket bisa datang langsung ke rumah kita untuk bisa mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa promosi, ya. Ini menembus pasar itu harus ada promosi. Nah, pertanyaannya berapa persen dari keuntungan yang kita harus gunakan untuk biaya promosi? Ya bisa sampai 5%, 4%, tergantung dari hitungan-hitungan kita. Dan yang berikut tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wilma, jadi people atau kepiawaian kita sebagai penjual itu penting. Ya, sebetulnya bicara pasar bukan bicara semata-mata hanya supply dan demand, tapi sebetulnya yang kata kuncinya pemasaran itu adalah hubungan. Bagaimana kita punya hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendukung, ya. Kalau di agribisnis itu yang bergerak di bidang sarana prasarana, kemudian hubungan kita di antar petani, ya di on farm itu, dan hubungan kita di hilir, ya kita harus punya banyak sekali koneksi dengan pihak-pihak yang akan mendukung kita. Kemudian proses, ya kalau mereka minta cepat harus cepat. Biasanya kalau saya diminta, Pak bisa bawa buah hari Kamis, katakanlah 30 buah, kita harus siapkan sebanyak itu, jangan lebih, jangan kurang. Ya. Jadi konsisten. Kalau misalnya toko minta, kalau boleh kirim 100 buah, kita harus kirim sebanyak itu. Dan memang tidak mudah, tapi ini yang harus kita buat. Memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan proses menyediakan itu tidak boleh lama, harus cepat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah bukti fisik. Ya. Kalau boleh kita punya produk itu, selain dikemas secara baik, harus dilabel. Ya. Saya kemarin didatangi oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, menawarkan kepada saya kalau boleh nanas dan pepaya saya harus dilabel untuk mendapatkan sertifikat Prima 3. Saya bilang silakan saja, tapi syaratnya satu, tidak pernah terkontaminasi dengan pestisida. Nah, saya minta untuk diuji dan memang bebas, makanya sudah diusulkan. Dalam waktu dekat sertifikat akan muncul. Baik. Barangkali itu sementara, Pak. Baik, terima kasih Pak John Lee. Jadi pentingnya grading, pentingnya sertifikasi, ya. Dan yang paling penting tadi, tapi ini kelihatannya susah nih Pak John Lee. Perlu pendampingan, ya, membuat rencana bisnis atau cash flow, ya. Ya. Nah, ini bisnis plan, kemudian terakhirnya cash flow-nya. Ya, ini dan harus diajarkan, makanya pendampingan perlu. Ya, oke, pelatihan dan pendampingan. Baik, saya mau bicara grading sedikit, ya. Ini bagaimana mengelola grading? Kan gradingnya nggak bisa konsisten bagus semua, ya. Pak Ridwan, Pak Yusuf, Pak Andrew, gimana mengelola grading yang berbeda-beda dari hasil yang Bapak-Bapak dapatkan? Mungkin Pak Ridwan, silakan. Kalau ada grading yang berbeda-beda dari produknya, apa yang dilakukan, Pak? Memang grading ini sangat utama, ya, karena kesepakatan pasar sesuai dengan grading. Ya. Jadi grading contohnya di nanas itu kualitas A, kualitas B, kualitas C. Kita harus strict. Jadi jangan kualitas A, kualitasnya B kita masukkan ke A, itu membuat nama kita jelek. Oke. Begitu juga buah yang lain yang kami tanam selama ini, semangka, itu grading A, grading B, root, TN, itu harus jelas. Dan untuk memperjelas itu jangan kita campur dalam pengiriman. Grading A dengan grading C jangan dicampur. Itu ada indikasi nanti membuat kita punya peluang untuk tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi grading ini sangat ketat untuk menjaga nama. Kalau memang gradingnya ragu-ragu, lebih baik tidak dikirim ke pasar induk. Kita di lokalan saja. Baik. Karena ini membuat
nilai yang grading A itu kan biasanya kan 90%. Yang tidak baik itu 10%. Biarlah itu kita anggap di daerah saja kita lakukan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, jadi menjaga konsistensi ya dalam grading. Pak Yusuf, ada komentar soal grading produk ini? Ya, saya setuju dengan Pak Ridwan. Jadi yang saya alami contohnya kentang, kalau memang hasil panennya tidak memenuhi standar dari supermarket, biasanya itu kalau kita sudah sortir dan dimintakan 100 kilo contohnya, kalau kita memang hanya untuk grading untuk kentang itu super dan biasa itu 2 saja kalau di Manado. Jadi kalau supernya hanya memang kita dapat 50 kilo aja, itu yang kita informasikan sebelum kita kirim. Jadi akan sangat baik hubungan kita pada saat memang kita tidak bisa siapkan grading yang pasar minta. Lebih baik kita informasikan bahwa kita tidak bisa penuhi karena itu tersangkut dengan cuaca, hasil yang didapat, dan walaupun saya coba cari di petani-petani yang lain, kalau memang seperti spek yang mereka minta tidak ada, itu lebih baik kita terus terang kepada pembeli bahwa informasikan kita tidak dapat penuhi kuota yang mereka minta, tetapi kalau mau hanya tersedia mungkin 50% atau 40% dari yang mereka minta, itu yang kita kirim. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi Pak John Lee mengatakan perlu konsistensi supply. Tapi kalau gradingnya nggak memenuhi syarat, lebih baik dipercaya ya Pak Yusuf ya. Mengatakan tidak bisa. Kalau nggak nanti kepercayaan pasar atau kepercayaan pelanggan akan terganggu ya. Pak Andrew gimana? Kalau nggak sesuai kriteria, apa yang dilakukan gradingnya? Baik, saya rasa hampir sama dengan Pak Ridwan dan Pak Yusuf. Petani itu sebenarnya memang akan mempertahankan kualitas dari sayurannya ya. Tapi pada prakteknya akan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pasti ada yang rusak. Kalau saya sendiri, tetap saya menjaga hubungan dengan para tengkulak. Jadi pada waktu grade A atau grade B masuk ke perusahaan sayur, nah yang grade C-nya kita akan jual ke para tengkulak. Tapi kita sudah dapat harga yang lebih baik gitu ya. Jadi yang kurang baiknya masukkan ke tengkulak. Terkadang juga kita kasih ke para pekerja yang ada di kebun gitu. Mungkin itu, Pak. Dan pasar lokal mungkin ya? Ya, pasar lokal pasti, karena para tengkulak itu ujungnya akan ke pasar lokal gitu. Ya, jadi sebenarnya berbagai grading ini bisa memenuhi berbagai rantai ya. Jadi mungkin itu ya. Ada satu yang mungkin pernah kita bahas Pak Ridwan mengenai pasar industri pengolahan ya, pasar pabrik ya. Bagaimana Pak Ridwan membangun hubungan dan mengelolanya untuk pasar industri pengolahan? Pasar industri pengolahan itu standarnya tinggi sekali, dan kita harus memenuhi kuantiti yang mereka inginkan. Kalau enggak kita kena penalti. Jadi kita harus waktu negosiasi pahit-pahit bicara kita mampu berapa. Karena nanti ada sanksi penalti kalau kita tidak memenuhi. Dan gradingnya ketat sekali. Jadi sebenarnya mendapat harga yang baik dan juga bisa volume yang besar kalau kita melayani dari perusahaan-perusahaan. Itu yang kami alami selama ini. Jadi seperti singkong, kami punya harga khusus dan potongan khusus. Semuanya khusus, tetapi kita harus bisa memenuhi standar kualitas seperti yang kita semua tadi bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Prof Daniel, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pengalaman narasumber praktisi kita? Apa yang bisa ditingkatkan atau diperbaiki, atau suaranya nggak kedengaran, Prof? Baik, ada yang terlupa tadi, yaitu tadi selain mutu adalah tadi sudah singgung oleh Pak Pasaribu, kuantitas. Baik. Jadi ke pedagang-pedagang besar ini kalau mau menerima produk, dia mau menerima produk dengan jumlah tertentu, dan ini mesti kita capai. Ya, makanya kadang-kadang bahkan ada pasar derivatif gitu ya,
dijual. Kalau tidak, ya dia terpaksa beli, terpaksa cari ke tempat lain, karena kalau tidak mendapat penalti ya sesuai dengan kontrak. Kalau tidak sesuai dengan kontrak, baik itu mutu dan juga jumlah. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak John Lee adalah labeling, ya, label merek, ya. Ini kalau kita ingin menjual produk kita khususnya yang agak berbeda, itu perlu kita beri nama yang agak sedikit menarik bagi orang, ya. Nah, ini Pak John Lee tadi mengatakan ada pepaya dan sebagainya. Di kita ini orang Indonesia cenderung kalau mereknya agak berbau asing senang, ya. Jadi pengalamannya itu pengalaman IPB membuat suatu produk baru yaitu pepaya, diberi nama lokal, nggak laku di pasaran. Tetapi begitu diganti namanya menjadi California, menjadi laku di pasaran. Awalnya saya pikir dulu itu produk itu adalah dari bibitnya dari Hawaii atau dari California sana. Pada waktu jalan-jalan di California nggak ada pepaya yang seperti itu. Nggak ada pepaya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di IPB angkatan saya, wah itu produk kami katanya. Tapi pada waktu awalnya kita beri nama lokal tidak laku, begitu namanya ini apa namanya? Namanya nama asing itu bagus. Baik. Jadi mungkin juga Pak Yusuf kentangnya mungkin dikasih nama itu, namanya sudah bagus itu kemarin ya. Itu namanya kan sudah agak sedikit nama Eropa ya, nama Eropa. Nah, itu mungkin perlu dibuatkan mode inding atau didaftarkan ya, didaftarkan sehingga kentang yang dari mode inding mereknya adalah merek itu, begitu ya. Sehingga sudah jadi brand. Brand ini amat perlu sekali. Dan brand ini tadi didukung oleh kualitas yang seragam, yang konsisten, tepat, tidak berubah, seragam, ya, besarnya dan sebagainya itu sesuai dengan keinginan konsumen. Ya. Pasar juga atau grosir itu sebetulnya mengikuti keinginan konsumen. Konsumen inginnya produk seperti apa, itu yang mereka minta dari petani. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi dari sisi marketing jelas ya harus branding yang baik ya. Ya ini fakta pasar, harus yang keren. Keren itu adalah sedikit berbahasa asing kelihatannya ya. Saya baru tahu tuh Prof kalau papaya California itu ternyata bukan dari California ya. Episode berikut kita akan bicara pepaya. Pak John Lee menjadi narasumber dan kalau tidak salah memang pepaya California yang kita akan bahas. Baik, waktunya sudah habis. Sudah melewati 1 jam dan tidak ada pertanyaan. Jadi kelihatannya jelas sekali apa yang sudah dibagikan oleh narasumber praktisi maupun narasumber ahli kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin dapat komentar 1 atau 2 kalimat dari masing-masing ya dalam hal bagaimana menembus pasar pertanian ini. Saya mulai dari Pak John Lee. Ada tips terakhir Pak, 1 kalimat atau 2 kalimat? Yang perlu kami tambahkan adalah ya kita perlu mengajarkan ke petani itu untuk berani akses juga ke lembaga keuangan. Oke. Supaya usahanya ini bisa ditantang ya. Di satu sisi dia harus mengangsur, tapi di sisi lain dia harus dipaksa untuk berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga usaha itu bisa bertahan. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, jadi lembaga keuangan ya, pergunakan lembaga keuangan yang banyak bisa memberikan pendanaan ya. Pak Dr. Hukom. Ada tambahan sedikit. Ya, silakan. Kemarin saya mendengar di Menteri Koordinator Ekonomi menyampaikan bahwa modal bergulir itu akan diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, kemudian pada usaha mikro itu tanpa bunga, walaupun itu disubsidi oleh bank. Jadi kita ajarkan kepada petani juga untuk berani akses ke bank. Ya, saya kira pemerintah sangat mendukung ya bidang pertanian. Baik, Pak Hukom, Dr. Hukom ada conclusion? Tidak terdengar, Dr. Hukom? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi para pemirsa, untuk menembus pasar kita perlu perhatikan kualitas produk yang akan kita buat. Kemudian harus banyak
bermitra, berkonsultasi dengan para akademisi yang dekat atau narasumber. Dan yang berikut itu bisa pakai alternatif pasar-pasar yang bisa dijangkau. Kalau untuk yang kondisi ini mungkin barangkali sistem penjualan online. Baik. Banyak sekali sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti episode berikut kita akan bicara penjualan online. Ibu Wilma, ada konklusi atau tips terakhir? Saya hanya ingin memberikan beberapa trik jalur pasar yang biasanya kami pakai yang praktis. Yaitu pertama pemasaran one-on-one, kemudian kita bisa jalur distributor, kemudian kita bisa jalur online atau medsos, kemudian kita bisa melalui jalur Pemda, kemudian kita bisa melalui sistem titip jual, dan melalui pameran. Itu mungkin beberapa trik menembus pasar pertanian dan butuh kreativitas dari pelaku pasar. Baik, terima kasih Bu Wilma. Prof. Daniel, ada tambahan lagi? Baik, jadi sebagai penutup adalah untuk memasuki pasar pertanian ini, pertama adalah branding, ya, nama baik, ya, nama baik ini amat diperlukan sekali. Branding produk kita, kemudian sesuai dengan keinginan pasar, ya, produk kita mesti berbeda dari produk lain, konsistensi, ya, mutunya mesti tetap, jumlahnya tetap, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bersahabat dengan pasar. Baik. Karena walau bagaimanapun kalau kita bermusuhan dengan penjual kita, produk kita tidak laku. Terima kasih. Terima kasih, membangun hubungan ya. Pak Andrew, ada tips terakhir atau motivasi buat pemirsa kita sebagai praktisi? Sebagai praktisi pertanian, saya mengimbau para petani tetap semangat dalam menghasilkan sayuran yang berkualitas baik, mempertahankan hubungan kerjasama yang sudah berjalan, dan ya tetap semangat. Baik, terima kasih ya. Jadi maju terus, begitu Ya. Pak Andrew bilang. Pak Yusuf, ada tips atau motivasi buat petani? Baik, kalau dari saya sendiri, sesuai dengan pengalaman dan situasi saat ini, saya mengajak juga untuk pemerintah setelah berpuluh-puluh tahun fokus di teknologi pertanian, baik itu dari pertanian yang konvensional sampai sudah modern saat ini, mungkin sudah saatnya bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bahwa petani-petani juga itu diberikan skill yang lain, termasuk dengan keterampilan bagaimana memasarkan. Baik. Karena sudah puluhan tahun, seperti saya sudah generasi ketiga di Modo Inding, sebagai opa saya, orang tua saya petani, dan generasi saya juga saat ini petani, tetapi dinas-dinas terkait itu yang diberikan itu sama gitu. Jadi bagaimana pemupukan, bagaimana penyemprotan, bagaimana pembasmian hama, malah sudah semakin rusak tanah di mana kita bertani. Nah, kenapa tidak dimaksimalkan sekarang ini? Karena sejauh ini yang saya perhatikan, keadaan ekonomi petani tetap di bawah standar yang diharapkan. Kenapa tidak diberikan akses untuk menembus pasar dengan pelatihan-pelatihan yang bukan melulu dengan selalu berhubungan dengan tanah, hama, dan lain-lain, tetapi sekarang bagaimana juga untuk menambah kapasitas mereka untuk menembus pasar. Baik, terima kasih. Gitu Jadi kira-kira, Pak. ya, himbauan kepada pemerintah bukan hanya budidaya ya, pengetahuan budidaya, tapi pengetahuan pasar. Pak Ridwan Pasaribu, ada tips terakhir atau motivasi buat petani? Untuk membina hubungan yang baik tadi yang sudah disampaikan teman-teman, jujurlah, jangan mengambil kiloan, jujur aja. Terus itu paling utama, karena kalau pembeli kita percaya, kita akan mendapat berkat banyak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, ya, jujur,
dan berintegrasi ya. Dengan demikian kepercayaan pelanggan, kepercayaan pasar akan tinggi. Baik, waktunya sudah lewat 15 menit, diskusi pembahasan yang menarik pada malam ini, dan tidak ada pertanyaan, artinya pembahasan ini semua sangat jelas bagi kita pemirsa. Baik pemirsa, dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan pada malam ini. Sampai bertemu di episode berikut. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.